Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang cerpen. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan Ibu? Kita langsung saja ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menemukan informasi penting pada cerpen. Sekarang kita akan mulai tentang pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan teks fiksi yang biasanya berisi satu tokoh utama yang akan menjadi pusat dalam sebuah cerita, dan penokohan cerita sangat sederhana. Pada cerpen mempunyai satu alur cerita saja. Unsur-unsur cerpen ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang berada di dalam cerita. Unsur intrinsik meliputi tema, latar, alur, perwatakan, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita yang secara tidak langsung mempengaruhi cerpen. Unsur ekstrinsik meliputi nilai-nilai dalam cerita, latar belakang kehidupan pengarang, dan situasi sosial ketika cerita diciptakan. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, tulisannya singkat. Yang ketiga, bersifat fiktif atau khayalan. Yang keempat, tokohnya sederhana atau tidak terlalu banyak. Yang kelima, kata-katanya mudah dipahami. Yang keenam, pesan yang diberikan mendalam. Kemudian, langkah-langkah untuk menggali informasi dalam cerpen. Yang pertama, bacalah dengan seksama. Kemudian yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Kemudian yang keempat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Nah, di sini sudah ada contoh cerpen atau cerita pendek, kisah seekor semut yang balas budi. Suatu hari di tengah hutan yang damai, ada seekor semut kecil yang hendak menyeberangi sungai untuk pulang ke rumahnya. Sungai yang akan diseberangi memiliki arus air yang cukup kencang. Dengan sangat hati-hati, semut menyeberangi sungai menggunakan kakinya yang kecil. Tapi di tengah sungai, ia pun tergelincir oleh batu yang licin dan terbawa arus sungai yang deras. Ia pun berteriak minta tolong sekuat tenaga. Seekor burung merpati yang kebetulan tengah terbang melintasi sungai mendengar teriakan si semut. Ia pun turun dan mengambilkan daun untuk menolong semut yang hampir tenggelam. Semut buru-buru naik ke atas daun sehingga ia pun tidak jadi tenggelam dan bisa menyeberang dengan selamat. Beberapa hari setelah itu, semut yang sedang mencari makan melihat seorang pemburu tengah membidik sasarannya. Ternyata yang jadi sasaran pemburu adalah burung merpati yang kemarin menolongnya. Ketika akan menembakkan senapannya, si semut pun menggigit kaki pemburu dengan kencang sehingga si pemburu kaget dan melepaskan tembakan. Untungnya tembakannya melesat dan merpati pun bisa kabur karena mendengar suara tembakan. Burung merpati mengenali si semut yang ditolongnya di sungai telah menyelamatkannya dari pemburu. Ia pun turun dan berterima kasih pada semut. Keduanya pun menjadi sahabat baik
yang saling tolong-menolong. Nah, dari bacaan cerita pendek tersebut, kita bisa membuat pertanyaan kemudian menjawabnya. Pertanyaan pertama yaitu, siapakah tokoh yang ada di dalam cerita? Dan jawabannya adalah semut, burung merpati, dan si pemburu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan burung merpati dalam membantu semut? Jawabannya adalah turun dan mengambilkan daun untuk menolong semut. Yang ketiga, mengapa semut menggigit kaki si pemburu? Jawabannya adalah untuk menolong burung merpati dari tembakan si pemburu. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara merpati tahu bahwa semut membutuhkan pertolongan? Jawabannya, burung merpati tahu semut membutuhkan pertolongan karena mendengar teriakannya. Nah, dari pertanyaan dan jawaban tersebut, kita bisa membuat informasi penting. Nah, informasi pentingnya yaitu seekor burung merpati menolong semut yang tergelincir oleh batu yang licin dan terbawa arus sungai yang deras dengan mengambilkan daun untuk menolong semut yang hampir tenggelam. Dan beberapa hari setelah itu, semut membalas budi kebaikan burung merpati dengan menolongnya juga dari tembakan si pemburu. Keduanya pun menjadi sahabat baik yang saling tolong-menolong. Nah, untuk tugas hari ini, coba kalian buka buku tema 2, halaman 52 sampai 53. Nah, di situ ada cerpen tentang pedagang garam dan keledainya. Kalian bisa baca dulu cerpen tersebut. Kemudian kalian jawab pertanyaannya, yaitu mari berlatih nomor 1 sampai 5 yang ada di halaman 53. Kerjakan di buku PR tematik ya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa memahami penjelasan Ibu hari ini tentang cerpen? Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari ibu dengan mudah